bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 134 ayat 1 sampai dengan 3. Mari, pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi bersama jemaat GKI Surya Utama. Gimana liburannya? Walaupun situasinya, vibes-nya ini liburan, tetapi kita tidak boleh kendor untuk mendalami firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersuka cita jika hari ini kami masih disatukan melalui teknologi online. Kami boleh merenungkan firman bersama-sama. Walaupun kami terpisah ruangan, terpisah waktu bahkan. Tetapi hari ini, pagi ini kami ingin bersama-sama membuka hati kami. Dan Roh-Mu yang kudus memimpin kami dalam memahami firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam persekutuan doa pagi tanggal 25 April hari ini, firman Tuhan didasari oleh 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. Ambil Alkitabnya, kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal yang kedua mulai ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan itu sebagai gaya hidup. Dan mari kita berbahagia kalau kita menjadikan firman Tuhan itu gaya hidup. Tema renungan pagi hari ini adalah fokus pada kebaikannya. Fokus, berpusat, mengarah kepada satu titik. Kehidupan pengikut Kristus sama seperti kehidupan orang yang bukan pengikut Kristus. Masih menghadapi godaan, masih menghadapi situasi yang sulit, dan masih melakukan hal-hal yang apa? Yang baik dong, jangan yang tidak baik. Nah, dalam kehidupan ini seringkali cara pandang kita akan dunia akan mempengaruhi ketika kita akan memilih sikap hidup kita. Ada beberapa cara pandang orang terhadap kehidupan di dunia ini. Paling tidak ada 4 cara pandang kehidupan. Cara memandang terhadap kehidupan ini.
Ada orang yang memandang bahwa kehidupan di dunia ini seperti hidup dalam hutan yang membingungkan, yang takut karena ada binatang buas yang bisa menyesatkan karena hutan, tenggelam dalam hutan. Pernah jalan-jalan ke hutan? Segar sih. Kalau hutannya itu adalah hutan yang sungguh-sungguh digunakan untuk menjadi tempat rekreasi. Tetapi kalau kita berada di tengah-tengah hutan, kita tenggelam di dalamnya. Kita takut, kita kecewa. Nah, ketika orang memandang kehidupan ini seperti ia akan hidup di tengah hutan, maka ia akan bingung. Dia hanya survive dari hari ke hari saja, bertahan hidup. Karena ada binatang buas, karena dia, hutan ini luas sekali. Orang yang merasa hidupnya berada di tengah hutan, dia hanya hidup hari demi hari untuk bertahan hidup. Dan ini tidak baik. Cara pandang yang kedua akan kehidupan adalah cara pandang bahwa kehidupan ini, dunia ini adalah tempat bermain. Orang-orang yang memandang kehidupan dunia ini sebagai tempat bermain, happy, betul happy. Bermain. Tetapi apakah kehidupan ini hanya untuk bermain-main? Senang-senang saja? Tidak seperti itu juga cara pandang dunia. Cara pandang kita kepada kehidupan. Ada banyak orang yang memandang kehidupan yang ketiga adalah dengan cara pandang bahwa dunia ini atau kehidupannya adalah tempat untuk belanja, mencari kebutuhan. Jadi bekerja, berusaha, semuanya hanya untuk konsumsi, mencari barang-barang kebutuhan. Nggak salah, tetapi juga harus diperhatikan. Apakah betul hidup ini hanya untuk belanja? Seperti di supermarket, belanja ini, belanja itu menghabiskan, konsumtif. Kehidupan model seperti apa yang akan kita jalani kalau kita hanya membelanja-belanja saja? Hidup sebagai hidup dunia di hutan tidak baik. Cara pandang dunia sebagai tempat bermain, refreshing sih boleh, tetapi juga tidak bermain-main terus panjang hari dalam hidupnya. Hidup sebagai tempat belanja, konsumtif. Ada yang keempat, bahwa cara pandang kehidupan kita terhadap dunia ini adalah bahwa hidup ini adalah sebuah misi, sebuah penugasan. Dan dunia ini adalah ladang misi, tempat kita mewujudkan misi kita. Oleh karena itu, kalau tema kita adalah fokus pada kebaikannya, kita diundang untuk merasakan kebaikan Tuhan, lalu membagikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita telah peroleh di dalam kehidupan kita. Nah, pembacaan surat Petrus yang kita perhatikan tadi menarik. Karena pada 3 ayat ini kita diundang untuk membuat kehidupan kita ini bermakna. Bebas dari ketakutan. Bebas dari membuang-buang waktu. Juga bebas dari orientasi yang salah. Fokus yang salah akan kehidupan ini. Tetapi kita berusaha untuk membuat kehidupan ini menjadi sebuah misi. Misi kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan dan kedengkian. Pertama-tama, ayo. Supaya kita fokus pada kebaikan Tuhan, kita perlu membuang segala kejahatan. Kejahatan ini adalah segala sesuatu yang mendatangkan kesukaran, permasalahan dengan orang lain, dengan Tuhan. Kejahatan adalah ketika hidup tidak dalam kebenaran. Artinya bahwa ketika kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti kita hidup dalam kejahatan. Mari kita buang juga tipu muslihat. Tipu muslihat ini adalah segala sesuatu
yang menipu orang lain untuk mendatangkan, untuk meraih keinginannya. Jadi buang kejahatan itu, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, juga sikap hidup tipu muslihat ketika kita hanya mencoba untuk menipu orang demi kebaikan kita, demi keinginan kita. Yang kedua adalah kemunafikan. Segala macam kemunafikan. Kemunafikan ini adalah kita menyembunyikan maksud utama. Berlaku tipu-tipu, tidak jujur. Ketika kita munafik, kita memperlakukan orang lain sebagai objek demi keinginan kita. Dan ini tidak baik. Dan lalu yang keempat adalah dengki, iri hati. Kedengkian ini adalah ketidaksenangan ketika orang lain mendapatkan sukacita, mendapatkan kebaikan, mendapatkan pujian, mendapatkan posisi yang baik. Lalu kita tidak suka. Dan itu adalah kedengkian. Dan kedengkian ini akan mendatangkan fitnah. Orang yang dengki, orang yang tidak suka akan keberhasilan, kebaikan yang diperoleh orang lain, dia akan menimbulkan atau membangun sebuah fitnah untuk menghancurkan kebaikan orang itu. Nah, ketika situasi dunia ini mengancam, menekan, menghimpit kita, ayo hilangkan 5 hal tadi itu. Kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Supaya identitas kekristenan yang dalam diri kita tidak berubah oleh situasi sulit yang kita hadapi. Bahwa apapun pergumulan, apapun tekanan dalam hidup kita, tekanan ekonomi, kesehatan, orang lain, tindakan, dan seterusnya, tidak mengubah gaya hidup kita sebagai pengikut Kristus. Maka hal ini perlu kita lengkapi dengan apa yang harus kita lakukan tadi, membuang hal-hal yang jahat tadi, supaya kita tetap tegar, bukan orang yang munafik, bukan orang yang dengki, bukan orang yang jahat, bukan orang yang menyebarkan fitnah. Kita perlu lahir baru. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita perlu mengalami pertumbuhan iman. Kita perlu mengalami situasi yang penuh dengan segala sukacita, sehingga kita merasakan keselamatan itu hadir dalam hidup kita. Maka kita perlu air susu. Air susu ini artinya bahwa air susu adalah makanan pokok bayi. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ini penulis surat Petrus menggambarkan bahwa bayi butuh makanan pokoknya, yaitu susu yang murni. Apa kebutuhan pokok kita? Sandang, pangan, papan, boleh. Tetapi yang paling pokok dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, seakan-akan tanpa firman Tuhan itu kita mati. Sama seperti bayi yang tanpa air susu, ia akan mati. Dan air susu itu digambarkan oleh penulis surat Petrus sebagai firman Tuhan. Jadi, Bapak Ibu saudara Tuhan, ketika kita ingin hidup, identitas kita, citra diri kita sebagai pengikut Kristus tidak berubah, dan kita mengalami pertumbuhan yang baik, maka buang segala kejahatan, kedengkian, munafik, tipu muslihat tadi dengan
firman Tuhan. Yang tanpa firman Tuhan itu kita habis, kita mati. Oleh karena itu, agar firman Tuhan itu jaya dalam hidup kita, bahwa firman Tuhan itu tidak sia-sia dalam hidup kita, maka kita perlu fokus pada kebaikan Tuhan. Jadi kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dengan firman Tuhan yang kita lakukan, kehendak Tuhan yang kita lakukan, maka kita mengecap, merasakan, mengalami kebaikan Tuhan. Sudahkah kita merasakan, mengecap, menikmati kebaikan Tuhan? Pasti, ketika kita bersandar pada kehendak Tuhan. Dengan merasakan kebaikan Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, dengan demikian, kita memandang dunia ini sebagai misi, penugasan. Bukannya sekedar main-main, bukannya sekedar mengancam kehidupan kita. Bahwa di dalam segala perkara, Tuhan mempunyai misi yang perlu kita lakukan dalam setiap kenyataan hidup kita. Apa misi Tuhan dalam hidupmu? Sebagai suami, istri, orang tua, anak, sebagai pekerja, sebagai apapun identitas kita, Tuhan punya misi di dalamnya. Maka lanjutkanlah usaha untuk mewujudkan misi Allah dalam dirimu itu, diri kita, dengan fokus pada kebaikannya, supaya kita tidak mudah bergeser, meninggalkan Tuhan. Karena dunia ini adalah ladang misi yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Selamat mewujudkan misi yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, dengan fokus kepada kebaikannya. Dengan demikian kita menghilangkan segala kejahatan, kedengkian, iri hati, tipu muslihat, dan kemunafikan. Tuhan tidak pernah salah memilih umat-Nya untuk mewujudkan misi damai sejahtera. Ia memilih kita, Bapak, Ibu, Saudari, dan saya. Fokus kebaikannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersukacita Engkau terus memimpin hidup kami. Dalam kehidupan ini, mampukanlah kami untuk selalu berfokus pada kebaikan-kebaikan yang Engkau rancang dalam hidup kami. Maka ketika kami sedang bergumul dengan situasi sulit dalam kehidupan ini, dalam kehidupan rumah tangga, bekerja, bergereja, bermasyarakat, bernegara, dimanapun kami berada, Tuhan, kami melihat rancangan Tuhan yang baik. Maka kami ingin mencari jalan keluar, kami tetap bersemangat, kami tetap menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Maka Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap pergumulan kehidupan kami. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh, yang harus menjalani perawatan rutin, yang harus mengkonsumsi obat. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, agar setiap orang yang sedang bergumul dengan permasalahan kesehatannya, Tuhan menolong mereka agar diberikan hati yang gembira untuk menjalani tahapan-tahapan menantikan kesehatan, kesembuhan yang berasal dari Tuhan saja. Pimpin juga keluarga yang mendampingi, pasangan hidup, orang tua, anak, dan sanak keluarga, agar keluarganya juga diberikan hati yang gembira untuk menantikan kesembuhan bersama-sama dengan penuh sukacita. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk mereka yang berkebutuhan khusus dalam kesehatan, dalam kehidupan. Tuhan memberkati anak,
orang tua dengan keadaan yang khusus, kesehatan, keterbatasan kesehatan. Tuhan, berkatilah mereka, berkatilah orang tuanya, berkatilah anak-anaknya agar dalam segala keadaan khusus karena keterbatasan kesehatan tetap menjalani kehidupan penuh dengan segala sukacita. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah di setiap tingkat pendidikan yang ada. Biarlah mereka boleh menjalani sekolah, kuliah dengan penuh sukacita. Kami berdoa ya Tuhan untuk yang sedang merencanakan mencari pekerjaan, yang berusaha meningkatkan ekonomi, keuangan, keluarga atau pribadi agar didapatkan kekuatan dalam cinta kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang merencanakan pernikahan setelah menjalin hubungan spesial, pacaran. Tuhan berkatilah agar mereka boleh merencanakan pernikahan penuh sukacita. Biarlah mereka menjadi pasangan, calon pasangan yang saling meneguhkan, kelak menjadi pasutri yang saling menguatkan, menghibur dalam segala hal yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang menantikan keturunan buat cinta kasih pernikahan mereka. Setelah sekian lama menikah, setelah sekian lama berkeluarga, tapi belum dikaruniai anak, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang menantikan pendamping hidup. Tuhan berkatilah agar Tuhan menunjukkan cinta kasih-Mu dalam setiap proses yang ada. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Pak Wahyu dan keluarga yang baru saja ditinggalkan oleh Ibu Herlani yang telah pulang ke pangkuanmu. Berkatilah Pak Wahyu, anak, menantu, dan cucu agar boleh merasakan kekuatan cinta kasih Tuhan. Kami juga teringat akan Ibu Susmiati beserta anak-anak yang telah ditinggalkan oleh Pak Bonar. Kiranya mereka boleh merasakan kekuatan cinta kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, masih banyak pergumulan persoalan kehidupan kami pribadi. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang terbaik yang perlu kami dapatkan. Tuhan akan memberikan itu semua dengan penuh sukacita. Penghiburan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan saja. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk GKI Surya Utama, jemaat kami ini, keluarga kedua kami ini. Kiranya Engkau akan memberkati jemaat GKI Surya Utama agar boleh menjadi tubuh Kristus yang saling menguatkan, yang saling berbagi cinta kasih dan perhatian. Pimpinlah majelis jemaat, para pendeta, para penatua, kiranya mereka sebagai pemimpin gereja Tuhan, memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan, terus mencari kehendak Tuhan untuk dinyatakan, sehingga damai sejahtera boleh dirasakan dalam kehidupan bergereja di jemaat-Mu di tempat ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap program-program kerja kiranya terlaksana. Dan GKI Surya Utama juga memberi dampak untuk masyarakat sekitar. Dan nama Kristus sebagai Sang Kepala Gereja selalu dimuliakan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Republik Indonesia, untuk umat manusia. Kiranya Tuhan, ketika Republik Indonesia sedang akan memasuki tahun politik, Tuhan berkati keamanan, Tuhan berkati kedamaian, sukacita dirasakan oleh setiap rakyat Indonesia. Bapa di dalam surga, inilah doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu.
kasihnya